Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raudhul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hadis-hadis dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar tentang apa yang menjadi hak tetangga kita. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Qala al-Hafidz rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud, beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berasal dari Bani Hudzail, dan beliau termasuk dari para sahabat yang mendapatkan pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan memiliki fisik yang kecil, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini dikenal dengan fisiknya yang kecil. Maka suatu ketika pernah terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk melakukan suatu pekerjaan, kemudian ada angin yang bertiup. Ya, kemudian tampaklah betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sangat kecil. Lalu sebagian orang mentertawakan betis Abdullah ibn Mas'ud yang kecil ini. Lalu kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa betis beliau ini ketika ditimbang nanti pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Artinya timbangan kebaikan beliau itu sangat berat. Jadi bentuk fisik seseorang itu tidak mempengaruhi bagaimana timbangannya nanti di akhirat, ya. Ada orang yang fisiknya itu besar, tinggi besar, ya, tapi ketika ditimbang ternyata tidak ada beratnya sama sekali. Karena apa? Kurang amalannya. Tapi sebaliknya ada yang fisiknya itu kecil, tapi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berat karena beratnya timbangan amalan kebaikan orang tersebut. Baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu dzanbi a'zam indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dari penggalan ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang hal-hal yang penting yang perlu mereka waspadai, ya. Dan kita seperti itu, ya, bersemangat dalam mempelajari agama. Karena apabila agama kita benar, agama kita lurus, insya Allah kita akan selamat nanti di dunia dan di akhirat. Tapi tanpa ilmu agama, maka seseorang
dia akan terombang-ambing dalam kekeliruan, dalam kesalahan, dan bisa jadi dia akan merugi di akhirat nanti. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan ya jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini menunjukkan hirs atau semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salah satu wasilah atau perantara bagi kita untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan bertanya. Nah, kemudian penggalan ini juga menunjukkan bahwa seseorang hendaknya dia bertanya itu bukan bertanya hal yang baik-baik saja, tapi bertanya juga tentang hal-hal yang buruk agar dia tidak terjatuh pada perbuatan buruk tersebut. Jadi jangan nanya tentang amalan apa saja yang bisa dia lakukan, tentang fadail amal, tentang keutamaan amalan, tapi dia juga bertanya tentang hal-hal yang buruk. Ya, seperti Abdullah bin Mas'ud di sini dia bertanya tentang dosa besar. Apa saja sih dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar di sisi Allah? Jadi dia bertanya tentang keburukan. Ya. Maka bukanlah suatu hal yang tercela apabila seseorang juga bertanya tentang hal-hal yang buruk. Dalam sebuah bait syair disebutkan araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi ini, syair ya. Kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tetapi agar aku terlindungi dari perbuatan buruk tersebut. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka bisa jadi dia terjatuh pada keburukan. Dia kira ini kebaikan, ternyata keburukan. Maka di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan adalah kita bertanya, mencari tahu tentang apa saja keburukan tersebut agar kita bisa terjauh dari keburukan tadi. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para ulama menjelaskan bahwa 3 perkara ini bukan pembatasan. Hanya saja ketika itu Nabi memandang 3 perkara inilah yang perlu dijelaskan kepada Abdullah bin Mas'ud yang termasuk dosa besar. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang telah menciptakanmu. Maksudnya berbuat syirik, ya, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan jelaskan dengan lebih mendetail ya, apa itu syirik dan apa bahayanya serta bagaimana jenis-jenisnya. Qultu ya, inna dzalika la'azim. Thumma kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya memang syirik itu merupakan satu hal yang sangat besar. Ya, dosa besar yang sangat besar. Qultu thumma kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, setelah itu apa wahai Rasulullah? Setelah syirik apa lagi yang merupakan dosa besar? Qala, maka Nabi mengatakan, wa an taqtula waladak takhafu an yad'ama ma'ak. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu. Ini sudah pernah kita jelaskan ya, bagaimana praktek yang terjadi di masa jahiliyah, di mana orang-orang Arab ya, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka karena jadi khawatir anak-anak tersebut akan menjadi beban bagi mereka. Qultu thumma kemudian aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu apa wahai Rasulullah? Qala antuzani halilata jarik. Ya, kemudian engkau menzinahi istri tetanggamu.
engkau menzinahi istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 dosa besar yang harus kita waspadai. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakan dirimu. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah syirik. Karena memang definisi dari syirik tersebut adalah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan baginya. Ya, jadi definisi syirik itu adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim ya dalam hasyiah beliau terhadap kitab Tauhid, ketika mendefinisikan syirik, beliau mengatakan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah ya fi syai'in min khasaisihi subhanah. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, yang namanya syirik adalah penyamaan ya, menyamakan yang selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya syirik itu menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang memang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Misalnya dalam ibadah. Ibadah ini yang berhak untuk ibadah itu hanya Allah. Ya, maka ketika ada orang yang beribadah menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan perbuatan syirik. Dia telah melakukan perbuatan syirik. Dalilnya ya bahwa yang namanya syirik itu adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan ayat yang ke-98. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan orang-orang yang musyrik yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin. Orang-orang musyrik ini mengatakan kepada berhala-berhala mereka, demi Allah, sesungguhnya dahulu kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata yang mereka lakukan ketika hidup di dunia? Idz nusawwikum bi rabbil alamin, yaitu kami menyamakan kalian wahai berhala-berhala dengan Rabbul Alamin, dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai semesta alam. Jadi yang namanya syirik itu adalah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan baginya. Dan apapun bentuknya, apapun yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kesyirikan. Ada yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Mereka misalnya mengangkat Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas merupakan kesyirikan. Ya, demikian juga ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah pohon-pohonan. Ya, maka ini semua merupakan kesyirikan karena dia telah menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Ya. Dan Bapak dan Ibu rahimakumullah, dosa syirik ini adalah dosa yang paling harus kita waspadai. Ya. Dosa yang paling harus kita waspadai. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan bahwa ini adalah dosa besar yang paling besar. Disebutkan pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan Allah lah yang telah menciptakanmu. Ya. Demikian juga senada dengan hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman
Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang teramat besar. Kenapa dikatakan syirik itu adalah kedzaliman yang teramat besar? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, dia telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang namanya zalim itu seseorang melakukan atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adalah adil. Adil itu Anda meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ketika Anda tidak melakukan itu, yakni tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, Anda telah berbuat zalim. Maka perbuatan zalim yang terbesar adalah ketika Anda melakukan kesyirikan. Anda menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai kezaliman yang teramat besar? Karena yang namanya ibadah itu tidak layak untuk Anda letakkan atau Anda tujukan kepada yang selain Allah. Bukan, coba kita lihat orang yang melakukan kesyirikan, misalnya orang-orang Nasrani yang mengibadahi Nabi Isa alaihissalam. Mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Apakah kita tanyakan kepada mereka, apakah Nabi Isa alaihissalam itu yang menciptakan kalian? Coba tanyakan kepada orang-orang kalau saya ingin berdialog, membuka dialog dengan orang-orang Nasrani, jangan bicara yang macam-macam dulu, bicara tentang konsep ketuhanan. Anda mengibadahi Nabi Isa alaihissalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam yang menciptakan Anda? Tidak. Jelas dia akan mengatakan tidak, bukan Nabi Isa. Bukan Yesus yang menciptakan kami. Dia lahirnya juga dari rahimnya Bunda Maria atau lahir dari Maryam, dilahirkan dia. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilahirkan dia menciptakan alam semesta, padahal dia sendiri dilahirkan. Maka ini pertanyaan yang sangat sangat menohok ketika kita bertanya, apakah Tuhan yang kalian sembah sekarang itu yang menciptakan kalian? Kalau bukan, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian sembah? Sedangkan kita kaum muslimin, kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kita yakin yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya semuanya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita beribadah hanya kepada Allah, Maka ketika seseorang tidak beribadah kepada Allah, artinya dia beribadah kepada yang selain Allah, dia telah melakukan kezaliman yang teramat besar. Baik. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan bahwa syirik ini satu hal yang perlu kita waspadai, bahwasanya syirik itu dosa yang tidak Allah ampuni. Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk dosa-dosa selain syirik, itu bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang tidak bertobat. Untuk dosa-dosa selain syirik itu Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengampuninya walaupun seseorang itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa dosa selain syirik itu tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki pula, maka bisa jadi Allah akan azab pelaku dosa tersebut. Tapi kalau syirik, tidak ada ampunan. Pasti akan Allah Subhanahu wa taala siksa. Karena Allah mengatakan la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka hendaknya kita berhati-hati dari dosa syirik, karena dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah,
kecuali apabila seseorang benar-benar bertobat dari dosa syirik tersebut, dia tinggalkan dosa syirik tersebut dan tidak melakukannya kembali. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus waspada betul terhadap dosa syirik? Karena dosa syirik itu akan menghapus amalan-amalan kita. Jadi kalau orang itu melakukan sebuah perbuatan syirik, amalan kebaikan yang dia lakukan itu akan terhapus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88 ya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berbuat syirik, maka niscaya lenyaplah apa yang mereka telah amalkan. Jadi amalan kebaikan itu akan terhapus apabila seseorang terjatuh pada perbuatan syirik. Ya. Dalam ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik wahai nabi. Nabi ini loh Pak ya, bukan manusia biasa, nabi. La in asyrakta, apabila engkau wahai nabi berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka amalan-amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan pastilah engkau akan tergolong orang-orang yang merugi. Nah, Nabi saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kalau panjenengan berbuat syirik, ya amalan-amalan itu akan terhapus. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat ya tentang penghapusan amalan. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa amalan yang terhapus ini, ketika seseorang bertobat dari perbuatan syiriknya, maka amalan tersebut akan kembali dihitung. Jadi misalnya ada orang melakukan amalan, kemudian dia melakukan perbuatan syirik, maka amalan tersebut dihapus oleh Allah. Tetapi kemudian ketika dia bertobat, apakah amalan tadi, ketika dia bertobat dari syiriknya tadi, apakah amalannya tadi akan dikembalikan oleh Allah ataukah tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Makanya perlu waspada kita. Kenapa? Karena ada dari sebagian para ulama yang mengatakan walaupun dia sudah bertobat, amalan-amalan yang sudah dihapus itu tidak kembali. Rugi kan? Rugi. Dosa syiriknya memang diampuni oleh Allah, tapi amalan kebaikannya tadi karena dia sudah terjatuh pada perbuatan syirik, nggak kembali lagi. Dia harus start dari nol. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam bissawab, ya, bahwa amalan kebaikan yang sudah dihapus oleh Allah, apabila seseorang dia bertobat dari syiriknya, maka amalan tersebut akan dikembalikan. Ya, amalan itu akan terus dihapus selama dia belum bertobat dari syiriknya. Tapi ketika dia sudah bertobat, maka amalan tersebut akan dikembalikan. Hanya saja saya menyampaikan ini ya agar kita waspada, karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan berdasarkan ayat ini ya bahwa amalan itu tidak akan kembali walaupun dia bertobat. Makanya hati-hati dari perbuatan syirik, karena amalan itu akan terhapus dengan perbuatan syirik yang kita lakukan. Masalah kembali atau tidaknya setelah bertobat, ini mahalul khilaf di kalangan para ulama. Para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan tersebut. Karena memang layah batonna di akhirnya itu ada nun taukid. Nun taukid itu untuk penekanan. Sungguh-sungguh amalan kalian akan dihapus. Makanya Allah mengatakan wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Sudah capek-capek melakukan amalan, melakukan perbuatan syirik, hapus amalannya. Rugi nggak? Rugi. Ya, makanya kita harus berhati-hati dari perbuatan syirik. Dikhawatirkan amalan-amalan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antara perkara yang membuat kita harus waspada terhadap syirik, apabila seseorang itu dia melakukan perbuatan syirik akbar, syirik yang besar,
ya, kemudian sampai akhir hidupnya dia tidak bertobat, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, lalu kekal abadi di dalamnya. Kekal abadi di dalamnya. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Enggak boleh masuk surga Bapak dan Ibu kalau terjatuh pada perbuatan syirik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Kalau tidak masuk surga berarti apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu berbuat kesyirikan. Ya, maksudnya apa? Kalau dosa-dosa selain syirik, bisa jadi dosa tersebut diampuni ketika seseorang diberikan syafaat. Ya, misalnya ada orang tua. Ya, orang tua kemudian didoakan oleh anaknya agar diberikan ampunan, maka bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab karena doa yang dipanjatkan oleh anaknya tersebut. Tapi kalau dosa syirik, ya walaupun anaknya itu berdoa kepada Allah agar orang tuanya diampuni, dan syiriknya adalah syirik akbar, maka dia tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Ya, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Baik, kemudian apa saja kesyirikan? Nah, ini perlu kita paparkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Dan perlu kita ingatkan betul, karena memang syirik ini dosa yang sangat berat sekali. Ya, kita tadi sudah jelaskan dalil-dalil yang menunjukkan tentang besarnya dosa syirik. Makanya dakwah itu harus tetap memperhatikan masalah tauhid. Walaupun kita belajar tentang akhlak, belajar tentang adab, ya, masalah akidah tidak boleh diremehkan, harus senantiasa disampaikan ke tengah-tengah umat. Ya. Maka apa saja dosa syirik yang biasa terjadi di tengah-tengah kita? Ya, seseorang berdoa kepada selain Allah. Nah, ini sering sekali terjadi. Datang ke makam-makam keramat, datang ke kuburan orang-orang saleh, ya, atau datang ke tempat-tempat pesugihan lalu meminta kepada makhluk halus yang yang menguasai tempat tersebut. Ini nggak boleh, ya. Doa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah, ya, engkau menyeru kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Engkau menyeru kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak juga bisa menimpakan bahaya kepada dirimu. Ya, orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa ngasih manfaat. Justru mereka yang butuh kita untuk mendoakan. Ya, bagaimana Anda kemudian meminta kepada kuburan-kuburan mereka? Ya, demikian juga tempat-tempat pesugihan, meminta kepada para jin, makhluk halus yang menguasai tempat tersebut. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimpakan kemudaratan. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila engkau tetap ngeyel, tetap saja menyeru kepada yang selain Allah, berdoa kepada yang selain Allah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita mewaspadai, jangan sampai meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi menyembelih untuk selain Allah, ya, memberikan sesajen untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih sering sekali terjadi.
Sering sekali terjadi, bahkan kita lihat pelaku-pelakunya, mohon maaf ini ya, kelihatan ada identitas Islamnya. Yang perempuannya pakai kerudung, ya. Nggak mungkin lah orang Nasrani pakai kerudung ya. Pasti orang Islam KTP-nya mesti ya. Tapi coba kita lihat, ada ritual-ritual apalagi di bulan Muharram ya, ngasih ngelabuh sesajen di Laut Selatan atau di Gunung Merapi. Ya, ini nggak boleh Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Dia menyembelih untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala, dia persembahkan kepada yang selain Allah. Ini syirik akbar. Ya. Kita katakan di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku. Nusuk itu kata para salaf, nusuk itu adalah ibadah penyembelihan. Ibadah penyembelihan. Penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nggak boleh kemudian Anda berikan kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ya, jangan kemudian kita karena ada propaganda sebagian orang ini budaya yang harus dilestarikan, kita katakan bahwa tidak semua budaya itu harus dilestarikan. Budaya-budaya yang baik, gotong royong, menghormati orang tua, sopan santun, ini budaya yang baik, yang selaras dengan Islam dan perlu memang kita jaga. Tapi ada budaya-budaya yang tidak berasal dari Islam, bahkan ini budaya-budaya kesyirikan, budaya-budaya yang menyelisih syariat. Ini tidak layak bagi kita seorang muslim untuk melakukannya. Nah, ini memang isu yang sensitif, tapi perlu kita sampaikan. Kita ingatkan Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan perbuatan syirik, ya, sekedar ikut-ikutan atau karena ada orang yang mengajak, lalu kita diadab oleh Allah, orang itu nggak bisa nolong. Wa ma lidzalimina min ansar, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Salahi dewe, ya, salahnya sendiri. Maka hati-hati sekali kita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, dikisahkan ada dua orang, ya, yang masuk surga dan masuk neraka itu hanya karena lalat. Disebutkan bahwa dua orang ini masuk ke dalam sebuah kampung yang penduduknya merupakan penyembah berhala. Mereka punya adat, punya tradisi, tidak boleh orang keluar hidup-hidup dari kampung mereka kecuali harus memberikan sesajen kepada berhala yang mereka sembah. Kalau kamu mau selamat, harus ada sesajen yang kau persembahkan. Maka orang yang pertama, ya, dia mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya sembelihan ini hanya saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Saya nggak mau mempersembahkan apapun kepada yang selain Allah. Maka dia pun dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga karena mempertahankan prinsip tauhidnya. Dia dibunuh karena tidak mau memberikan sesajen kepada berhala yang disembah oleh penduduk kampung tersebut. Dia meninggal dunia, dia dibunuh lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Kemudian orang yang kedua, ketika diperintahkan untuk melakukan hal yang sama, mempersembahkan sesajen untuk berhala, maka dia berdiplomasi. Ya, saya tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan. Nah, ya. Jadi diplomasi, dia katakan, saya tidak punya sesajen ini. Gimana mau ngasih sesajen kepada berhala? Maka kemudian apa yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut? Penduduk kampung yang mengatakan, qarrib walau dzubaban. Buatlah sesajen walaupun itu hanya seekor lalat. Tangkap lalat, kasih ke berhala. Maka kemudian karena dia pikir wah ini cuma lalat tok, ya, satu hal yang sangat sepele, satu hal yang sangat kecil, akhirnya dia pun mempersembahkan lalat tersebut kepada berhala yang ada di kampung tadi. Fakhallu sabilah. Maka kemudian mereka pun mempersilahkan dia untuk melanjutkan perjalanan. Fadakhalan nar. Lalu orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ya, ini hanya karena seekor lalat. Bagaimana kalau yang dipersembahkan itu adalah seekor sapi, seekor kerbau, kepalanya,
ya yang dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, ini merupakan tugas kita bersama untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang memberikan keamanan kepada Anda saat melaut itu siapa? Allah. Allah yang memberikan keamanan kepada Anda. Ya, yang mentakdirkan gunung Merapi itu meletus atau tidak siapa? Allah. Ini harus kita yakini. Semuanya itu ya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Ya. Beliau mengatakan, "Ya gulam, inni muallimuka kalimat." Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kita diperintahkan untuk menjaga Allah. Artinya apa? Menjaga syariat Allah. Jadilah hamba yang taat. Salatnya dijaga, kemudian syariatnya dijaga, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa membimbingmu. Kita mengalami satu masalah dalam kehidupan kita, selama kita konsisten menjaga amalan ketaatan kita kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada siapa? Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi jangan meminta kepada yang selain Allah. Allah yang memberikan keamanan kepada Anda ketika melaut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan kepada Anda dengan tidak meletusnya gunung Merapi. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara meminta kepada Allah sesuai dengan syariat. Jangan kemudian bikin model-model baru ya. Karena ada juga yang sebagian beralasan, ini juga mintanya kepada Allah kok. Ya. Tapi masa minta kepada Allah kemudian ada saja siapa yang mana aturannya Islam yang menunjukkan harus bikin ini bikin itu ya, ada kue ini kue itu. Saya pernah baca sebuah tesis ya, anak S2 di Undip ya, anak kelautan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa dapat juga ya kalau di Google itu ya. Tesis ya, dia dari Departemen Ilmu Kelautan. Jadi di Undip itu ada ilmu kelautan. Kemudian tesisnya itu tentang labu sesajen yang ada di pantai utara Pulau Jawa. Jadi mereka juga masih gemar ya melakukan labu sesajen. Nah, dari sesajen yang kita lihat ini menunjukkan bahwa ini tidak diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam sesajen itu ada make up. Make up Bapak dan Ibu, seperangkat alat kecantikan. Kemudian mohon maaf, pakaian dalam wanita. Di Uber Rampe sesajen itu ada make up, ada pakaian dalam wanita. Kemudian orang mengklaim ini kita juga memohon kepada Allah. Apa Allah butuh tempat-tempat yang seperti apa? Barang-barang seperti ini kan tidak butuh. Lalu buat siapa ini? Ya buat yang mereka yakini. Entah itu Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Wetan, ya. Ini kadang-kadang orang takut nyebut seperti ini ya. Kita jangan takut. Kita kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lindungi. Ya, maka yang seperti ini harus kita kikis ya, kepercayaan seperti ini harus kita kikis dari tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Kalau Anda masih percaya hal-hal seperti ini, menghidupkan tradisi-tradisi seperti ini, lihat ancaman yang ada dalam Al-Quran tentang para pelaku kesyirikan. Anda tidak akan selamat. Justru inilah wujud cinta dan kasih sayang kita kepada kaum muslimin, kepada masyarakat ya. Kalau Anda ingin selamat, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Maka ini diantaranya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi kesyirikan yang masih sering terjadi di tengah-tengah kita, orang memasang jimat. Ya, memasang jimat dengan keyakinan bahwa ini akan mendatangkan keberkahan. Mohon maaf, sering terjadi kadang-kadang digantungkan ikatan padi di sebuah rumah. Ketika ditanya untuk apa ini, ya, biar rumahnya berkah. Maka ini nggak boleh Bapak dan Ibu.
Orang-orang jahiliyah, masa jahiliyah, mereka mengenal apa yang namanya tamimah. Tamimah itu adalah sesuatu yang digantungkan dengan anggapan ini bisa menolak bala dan mendatangkan kebaikan. Ya. Maka ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ta'allaqa tamiman, man allaqa tamimatan, faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Sekarang kita berpikir apa manfaatnya menggantungkan hal tersebut? Ya, dari mana kita tahu ini akan mendatangkan keberkahan? Nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu akan mendatangkan keberkahan. Maka tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat, mungkin dia baru masuk Islam, belum tahu tentang syariat. Di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari tembaga. Maka ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu pakai gelang ini? Minal wahinah, kata dia, agar saya terlindungi dari penyakit. Ya, apa kemudian kata Rasulullah? Kalau kamu tidak cabut, ya, tidak hilangkan gelang ini, la tuflih abadan, maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya, masuk neraka. Kalau jimatnya tidak dibuang. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kemudian kita terjatuh pada kesyirikan, Demikian juga di antara kesyirikan yang juga sering terjadi, ya, di tengah-tengah kita, ya, yaitu menganggap terjadinya keburukan dengan melihat tanda-tanda tertentu, atau yang disebut dalam syariat sebagai at-tatayyur. Ya, misalnya melihat atau menganggap ya ada bulan-bulan sial. Bulan Muharram ini bulan sial. Makanya banyak orang yang tidak mau bikin hajatan di bulan Muharram. Hati-hati. Ini juga termasuk kesyirikan. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tatayyur syirkun, ya, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Yang namanya tiarah itu syirik. Apa itu tiarah? Yaitu menganggap jelek atau menganggap akan terjadi keburukan dengan melihat, ya, tanda-tanda tertentu. Dulu di masa jahiliyah, bangsa Arab, mereka sebelum melakukan perjalanan, mereka akan melihat gerakan burung tertentu. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, maka mereka menganggap keburukan akan terjadi, sehingga mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka. Maka nggak boleh bagi seorang muslim untuk berkeyakinan seperti ini. Ada hari-hari yang sial seperti orang-orang barat. Mereka menganggap bahwa angka 13 itu angka sial. Makanya kalau kita naik pesawat itu nggak ada kursi nomor 13. Kenapa? Ini dibangun dari keyakinan orang-orang barat bahwa angka 13 itu angka sial. Atau seperti keyakinan Cina, ya, orang-orang Cina, angka 4 itu sial. Makanya kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, berkunjung ke mall-mall yang dibangun oleh etnik Cina, itu tidak ada lantai 4. Ya, lantai ground, kemudian 1, 2, 3, langsung 5, nggak ada lantai 4-nya. Kenapa? 4 itu dalam bahasa mereka si itu kematian. Ya, mereka menganggap angka 4 itu angka sial. Ya. Makanya saya pernah di apartemen, ya, di Surabaya itu, ya, ke sebuah bangunan itu dibangun oleh mereka. Jadi nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 14, nggak ada lantai 24. Dihilangkan semua itu. Yang ada 4-nya, unsur 4-nya itu hilang. Ya, maka yang seperti ini nggak boleh, ya. Dan kalau kita membersihkan diri kita dari tatoyur seperti ini, ya, insya Allah kita bisa meraih predikat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, Bapak dan Ibu. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sifat dari umat beliau yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, beliau menyebutkan 4 syaratnya. Humul ladzi la yastarqun. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Kemudian yang kedua, wahum la yaktanun. Mereka tidak minta diobati dengan pengobatan kai. Kai itu adalah menempelkan besi panas. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Ya, tadi itu menganggap ada hal-hal yang membawa kesialan. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun.
mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Kalau 4 syarat ini dipenuhi oleh seseorang, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian apa lagi kesyirikan yang sering terjadi ya? Perdukunan, ramalan dan perdukunan. Ya, kita menganggap ada orang-orang yang mengetahui ilmu ghaib. Hati-hati ya. Kalau kita datang saja kepada dukun dan tukang ramal ini, pahala sholat kita selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man atakahinan falam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun ya, atau tukang ramal, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, ketika dia membenarkan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun dan tukang ramal, kemudian dia benarkan ucapan dukun dan tukang ramal tersebut, maka ya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Maka hati-hati ya. Ada apa ramalan bintang, apa bahasa kerennya? Zodiak ya, ramalan zodiak atau ramalan shio ya. Siomu apa? Ada 12 sio, tikus, babi, apalagi kerbau, ya, monyet dan lain sebagainya, naga, ya. Nggak boleh bagi seorang muslim untuk percaya ramalan tersebut. Dia datang saja itu sholatnya nggak diterima. Kalau dia benarkan maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dosa yang pertama yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa antaqtula waladaka ya takhafu an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir mereka akan makan bersamamu. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir, antuzani halilata jarik. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Ya, zina ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Dan dosa zina itu menjadi lebih besar ketika seseorang melakukannya dengan istri tetangganya. Kenapa Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah? Karena sesungguhnya tetangga pada asalnya dia harus melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita itu harus melindungi tetangga kita. Jangan sampai kemudian justru sebaliknya mencari-cari kesempatan untuk menimpakan kemudaratan kepada mereka. Ketika suaminya sedang pergi jauh, tidak berada di rumah, lalu kemudian dia goda istri tetangganya, bahkan kemudian ya dia ajak untuk melakukan perbuatan zina, naudzubillah. Maka dalam sebagian riwayat, ya, riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa orang yang mencuri barang tetangganya dosanya 10 kali lipat dari dosa orang mencuri selain harta tetangganya. Demikian juga orang yang menzinahi ya istri tetangganya, maka dosanya 10 kali lipat dari dosa dia berzina kepada orang lain. Bukan berarti ya udah kalau gitu kita berzina yang penting jangan ke istri tetangga, kayak jangan begitu ya. Berzina itu haram dan termasuk dosa besar. Ya, mau kepada istri tetangga, mau kepada yang selain istri tetangga itu dosa besar. Tapi ketika itu dilakukan kepada istri tetangga, ya, ini menjadi dosa yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang dosa mencela kedua orang tua, ya, menjadi sebab orang tua itu dicela oleh orang lain. Saya cukupkan dulu sampai di sini Bapak dan Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.